Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, jemaat Kariboto Sholat Gereja, juga saudara-saudara lain yang mengikuti ibadah online hari ini. Puji nama Tuhan, biarlah hari yang indah ini, di hari Minggu ini, kita boleh bersatu hati, kita boleh menyenangkan hati Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian. Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim hidup kita. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kita di dalam Tuhan, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah kulakukan kasih, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. kembali kita katakan Yesus ada bersama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Tuhan Yesus biarkan kita sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kita dalam Tuhan, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar
menimpa bagiku. Terima kasih Tuhan, demikian ya Bapa. Kami percayai bahwa setiap musim di dalam kehidupan kami, Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau Bapa yang satu-satunya dapat memberi kami pertolongan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah nyatakan bukti kasih-Mu Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan. Bagi kami anak-anak-Mu dalam musim suka maupun duka, Kau yang memelihara kami. Hingga saat ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul menyatukan hati kami. Meskipun secara terpisah, secara tempat jauh Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, di hati kami masing-masing, menyatukan hati kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah pujian keluar dari setiap lubuk hati kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dari sorga. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ditinggikan di atas segala-galanya. Engkau yang dimuliakan dan disenangkan Tuhan. Mari urapi setiap kami yang hadir dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Bahkan Tuhan, Engkau menyatakan sesuatu yang dahsyat buat kami semua anak-anak-Mu. Mari Tuhan pimpin dari awal sampai kesudahan sampai pada akhirnya. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita dari surga. Pujian tadi mengatakan bahwa setiap musim Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Mari kita belajar setia. Apapun yang terjadi, tetap mengiring Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan segala apa yang kita kerjakan, Tuhan Yesus yang melihat hati kita, dan kita boleh belajar memberikan hati kita sebagai persembahan yang terbaik. Kita boleh naikkan satu pujian sebagai bentuk ucapan syukur kita sekalian, sebab Dia hidup. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberi kekuatan buat kita untuk tetap percaya bahwa Dia Allah yang hidup, yang kita dapat andalkan dalam segala hal. Biarlah sekarang kita mempersiapkan hati kita. Kita boleh memfokuskan hati, pikiran kita, mata kita tertuju kepada Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Mata kita tertuju kepada-Mu. Mari buka hati kita. Jangan biarkan segala Tuhan yang di luar Engkau mengganggu Tuhan firman yang Kau sampaikan.
Terima kasih ya Bapa, biarlah pujian kami yang sederhana ini Tuhan, ibadah kami yang sederhana ini Tuhan, boleh ya Bapa berkenan di hati-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami mau datang duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Berfirmanlah apa yang Tuhan hendak Engkau sampaikan bagi kami anak-anak-Mu menjelang Kau dalam kedua kalinya, menjelang segala masa kesukaran Tuhan. Kami butuh Engkau lebih lagi Tuhan, kami haus akan Engkau. Nyatakan Tuhan kehendak-Mu Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan, kiranya tertuju hanya kepadamu Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkan, urapi hamba-Mu. Kiranya setiap perkataan itu adalah perkataan daripadamu Tuhan, yang dapat menjamah setiap jiwa-jiwa kami Tuhan, sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan boleh Tuhan kami hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sekali lagi, dan kami datang dengan penuh kerendahan hati kami mau mendengar Tuhan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah akhir minggu, akhir bulan ini. Biarlah hari ini, meskipun saya tidak hadir di Kalipoto, tetapi saya masih dapat melihat firman di tempat ini dengan satu tujuan, supaya kita sekalian tetap ada di dalam rencana Tuhan. Hari ini kita akan melihat
apa sih kehidupan daripada manusia hari ini? Manusia banyak yang stres, banyak orang yang saat ini tidak tentu arah tujuan hidup. Kita bertanya apa artinya hidup itu? Ya dia mengatakan ya hidup ini Pak, dari dulu sampai sekarang tetap menderita. Tetapi hari ini berbahagialah saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Saudara adalah umat pilihan, masih bertahan hidup sampai hari ini adalah satu kesempatan. Bagian kemudian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Untuk menerima apa rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu bagi setiap manusia yang percaya bukanlah rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera dan hidup yang kekal. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Yeskiel 26 ayat 19 21 saya tidak baca, tetapi di sini firman Tuhan katakan akhir dari hidup manusia. Akhir dari hidup kita manusia. Saudara kalian ini berbicara bukan akhir hidup kita manusia mati. Mungkin pengertian orang seperti itu. Manusia hidup akhirnya juga mati. Lahir, hidup, mati. Bukan itu. Tetapi ini adalah satu kata-kata yang benar. Akhir hidup dari manusia. Saudara saya itu kita lihat hari ini. Di dalam Yeskiel ini katakan di sini Tirus, kota yang indah. Kalau kita lihat negara Tirus ini adalah negara yang luar biasa. Sekarang sudah ada. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus melihat bahwa Tirus yang tadi hasilnya mereka adalah tanah yang subur, tanah yang diberkati. Karena mereka takut pada Tuhan, diberkati dan semuanya berkemalapan. Semuanya indah. Rakyatnya semua indah, tentu tentram. Tetapi ketika mereka hidup di dalam dosa, maka di sini Tuhan itu sangat marah. Tadinya kota yang indah, tetapi begitu mereka jahat dan tidak mengindahkan Tuhan, yang dulunya rajin beribadah, tetapi di sini pesta pora, semuanya diabaikan, tidak takut sama Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum. Dikatakan di Yeskiel 26 ayat 3, aku menjadi lawanmu. Artinya Tuhan sangat-sangat marah kepada penduduk di Tirus ini. Sampai-sampai Tuhan mengatakan batas akhir kasihku sudah habis. Tuhan mengatakan akulah lawan. Ini kata-kata yang sangat-sangat benar-benar sangat-sangat ditakuti. Mungkin mereka sudah diperingatkan, tetapi mereka masih mengingat bangsa Israel jangan seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini Alkitab berkata, akhir orang mencari dan tidak akan menemukan lagi. Ini gambaran pada waktu itu kota Tirus itu dilenyapkan oleh Tuhan. Bahkan dihancurkan. Kalau nanti saudara baca di dalam Yeskiel 26 ayat 12 seterusnya, kota itu dihancurkan, yang tadi megah dihancurkan, penduduknya jadi semua mati, dibunuh semua. Karena bangsa-bangsa yang sudah digerakkan Tuhan untuk menyerbu Tirus ini. Dan ingat saudara kalian, selama 70 tahun Tirus itu lenyap, tetapi begitu Tuhan mengasihi, maka mulai ada dibangun kembali. Saudara kalian, inilah yang dikatakan tadi akhir hidup dari manusia. Yang tadinya bergembira, kaya raya, indah, semua indah. Karena mengasihi Tuhan. Tetapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan marah. Tuhan mengatakan, akulah lawan. Saudaraku sekalian, hari ini kita renungkan. Saudara dan saya seperti ini. Apakah kita mau seperti Tirus ini? Hari ini mungkin saudara bisa makan minum. Tetapi begitu saudara meninggalkan Tuhan,
dan saudara tidak menganggap Tuhan itu ada, maka Tuhan katakan, akulah lawan. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan. Apa yang hari ini saudara perbuat? Hari ini saudara masih dapat makan minum, masih dapat kesana kemari. Meskipun hari ini uang kita sedikit, tapi saudara masih bebas kesana kemari. Ingat, kota Tirus ini adalah sesuatu lambang dari kehidupan bahwa Tuhan sangat marah. Dan ini adalah akhir hidup yang tidak direncanakan oleh Tuhan bagi kehidupan manusia. Akhirnya rencana Tuhan yang tidak direncanakan. Itulah yang dikatakan tadi akhir hidup manusia. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa bagi setiap orang yang percaya, maka Tuhan itu selalu memberikan ketenangan, damai, sejahtera. Puji nama Tuhan. Hari ini ada pertanyaan. Apa yang menentukan dari akhir hidup manusia? Apa yang menyebabkan akhir hidup dari manusia ini? Apa yang menyebabkan karir dari seorang manusia? Apa yang menyebabkan menentukan akhir dari pelayanan kita selama ini? Karir. Saudara bisa hari ini sampai dari level yang bawah, menengah, medium, sampai ke atas top. Tapi begitu saudara mencapai usia yang sudah ditentukan, karir saudara turun, akhirnya pensiun, habis. Itu karir. Demikian pula pelayanan. Mungkin hari ini kita bersemangat untuk melayani. Karena apa? Ada sukacita. Hidup berkecukupan seperti bangsa di Tirus. Waduh, senang. Tetapi begitu ada pencobaan datang, maka yang kita alami adalah kita selalu melihat apa sih rencana Tuhan hari ini. Saudaraku sekalian, ini ada 3 hal di mana yang hari ini akan saya sampaikan. 3 hal ini adalah menyangkut tentang apa sih akhir dari hidup kita. Ada 4 hal. Pertanyaan ini ada 4 hal yang apa sih akhir dari hidup kita, hidup manusia, saudara dan saya. Yang pertama, kehidupan kita akan berakhir kalau satu yaitu jika kita tidak dekat dengan Tuhan dan tidak hidup taat. Jelas-jelas ini Tuhan katakan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan artinya jauh dari Tuhan dan tidak taat, habis. Akhir hidup kita akan habis. Seperti yang bangsa yang di Tirus ini, kota itu, semuanya enggak. Karena tidak hidup atau jauh dari Tuhan dan tidak taat. Saudaraku sekalian, di dalam dan sebaliknya, kalau kita selalu hidup dekat dengan Tuhan, maka karir kita akan naik. Hidup kita akan tentram, keluarga kita akan tentram, dan pelayanan kita juga akan berbobot. Pelayanan kita dapat memberkati orang lain. Kalau kita hidup dengan Tuhan seperti ini, tapi yang akan mengakhiri akhir hidup kita adalah bila mereka jauh dari Tuhan dan tidak taat. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, maka di sini kita pasti akan melihat keberhasilan dan berkemenangan. Di dalam Mazmur 145 dikatakan ayat 45 ayat 18 katakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Tuhan itu akan dekat pada orang yang setia dan yang selalu berseru Tuhan, Tuhan. Saudaraku sekalian, inilah yang kita harapkan hari ini. Jangan sampai akhir hidup kita itu jauh dari Tuhan. Sudah banyak contoh-contoh hari ini. Kita melihat banyak Tuhan kejadian di mana-mana sekarang ini. Manusia cenderung
berbuat seenaknya, bisa membunuh, bisa memfitnah, bisa membuat orang benar menjadi salah. Itu dunia. Hari ini pertanyaan mengatakan, apa sih yang menyebabkan hidup kita akan berakhir? Bukan soal kematian, saya katakan. Ini bukan perjalanan, tetapi berakhir di dalam yang dahulu berlimpahan, sekarang berkekurangan. Itu akhir. Tetapi dikatakan bahwa hidup berhasil dan berkenangan, kita akan melihat perkara-perkara besar, dahsyat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu berbuat apa-apa hari ini, saudaraku sekalian. Kalau kita jauh daripada Tuhan, maka hidup kita akan berakhir. Dalam arti, kita lihat sekarang banyak orang yang tidak punya jalan, tidak punya hikmat. Waktu itu ada masalah besar, maka mereka ambil satu keputusan, yaitu untuk pergi suatu ke tempat jembatan terjun. Itu akhir. Tetapi kita yang percaya hari ini, akhir hidup kita sudah ada tanda-tanda. Jangan kita menjauh daripada Tuhan, tapi lebih mendekat dan lebih setia pada Tuhan. Mengapa? Yang terjadi dalam hidup kita ini karena kita dapat dekat dengan Tuhan dan taat, maka kita juga akan terima berkat yang berlimpah-limpah. Kita dapat membedakan yang baik dan mana yang buruk. Kita dapat melihat apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itulah hikmat yang turun dari Tuhan hari ini, supaya kita tidak jauh daripada Tuhan. Ya mungkin di dalam kesibukan kita harus kita lakukan sesuatu. Ada waktu sendiri untuk Tuhan. Jangan biarkan hidup kita ini sia-sia menghabiskan waktu yang ada. Ada waktu Tuhan, ada waktu kita bersujud pada Tuhan. Tuhan tidak menuntut yang terlalu banyak, tapi Tuhan menuntut supaya kita dekat pada Tuhan, bergaul akrab dan setia melakukan setiap perintah daripada Tuhan. Kalau kita dekat pada Tuhan, maka kita tahu isi hati Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tuhan perintahkan pada kita sekalian untuk selalu bergaul akrab pada Tuhan. Dia mengerti segala apa yang saudara pinta hari ini. Kalau saudara jauh dari Tuhan, yang ada adalah pikiran iblis yang selalu menggoda saudara untuk menarik saudara jauh daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat sekeliling kita, nggak usah jauh-jauh. Siapa orang yang dahulu hidup setia dan taat, tapi begitu masalah besar datang, maka mereka beralih. Mereka menjauh dan hilang. Saudaraku sekalian, hari ini, ayo kita koreksi. Apa sih arti hidup kita ini, akhirnya apa? Apa kita mau terus melangkah? Atau kita harus lebih setia pada Tuhan? Tadi yang pertama kalau kita akan melihat akhir hidup manusia itu, maka di sini yang akan berakhir yang pertama tadi, bila mana kita jauh dari Tuhan dan hidup tidak taat. Hidup tidak taat dan jauh dari Tuhan. Yang kedua, kalau orang itu sudah hidup jauh dari Tuhan, tidak taat, apa yang terjadi? Berikutnya adalah di sini, jika kita itu akan maju mundur. Mau ke ibadah, maju mundur. Kalau senang ada berkat, saya ibadah. Tetapi kalau sumpah, saya tidak ibadah. Itulah sifat manusia, maka mereka akan seperti tirus ini, akan segera berakhir. Artinya jiwa mereka tidak tambah
tentram dan damai, tapi jiwa mereka selalu khawatir, takut, dan kecewa. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini kalau kemarin disampaikan oleh Pak Tri, memahami Tuhan agar kita mengetahui siapa Tuhan itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memelihara kita. Kita tidak boleh lengah hari ini. Mari kita akan tetap setia dan taat. Alasan tadi yang pertama tadi, kalau kita jauh dari Tuhan dan tidak setia, itu yang pertama. Yang kedua adalah bila mana kita tuh maju mundur, seperti undur-undur. Dulu pernah almarhum Pak Didi pernah mengatakan Kristen tomat ya, tobat kumat. Itu artinya maju mundur. Ada orang seperti ini. Kalau senang ya ibadah, kalau tidak senang ya tidak ibadah. Lebih baik merenungkan di rumah, tiduran, atau merenungkan bagaimana nasibmu. Saudaraku sekalian, di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 katakan roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Pada waktu Saul itu setia dan selalu mendengarkan perkataan Tuhan, perintah Tuhan, tetapi begitu Saul undur, maka roh Tuhan ini menjauh dari Saul, dan yang ada adalah kuasa-kuasa gelapan itu datang mengganggu Saul. Dikatakan sini, sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Tuhan akan, kalau Saul dulu setia, maka Tuhan itu selalu dekat. Tetapi begitu Saul undur, maka Tuhan mengirimkan roh jahat itu untuk mengganggu Saul. Kalau kita maju mundur seperti ini, ayolah saudaraku sekalian, sholat Gratia, kita beribadah 1 minggu sekali, tentang online atau offline, seminggu sekali. Mumpung kita masih ada kesempatan hari ini, dipergunakan hidup yang ada. Jangan sampai hidup kita berakhir dengan kesia-siaan. Jangan pelayanan kita berakhir dengan kesia-siaan. Kita akan lihat fokus dan tidak fokus, semangat dan tidak semangat. Hasilnya gelisah dan kecewa karena hasilnya tidak maksimal. Karena doanya tidak didengar. Ya. Karena doanya tidak didengar, akhirnya mereka kecewa, hilang. Ini sifat orang yang maju mundur. Ini kehidupan orang ini akan berakhir. Berakhir bukan mati, tetapi berakhir di dalam Tuhan. Iman mereka akan berakhir. Saudaraku sekalian, ada orang yang rajin melayani kemudian mundur, terus maju lagi, mundur lagi, maju. Ini yang disebut tidak fokus, tidak setia, tidak taat. Saya masih menaruh harapan pada jemaat sholat Gratia di Majang maupun di Kalipoto. Saudaraku sekalian, hari ini masa-masa sulit selalu ada. Mari kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Banyak orang meramal 2023 itu tambah susah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan akhir hidup kita ditentukan oleh iman kita. Kalau kita masih percaya pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergaul akrab, maka hidup kita selalu tenang. Tidak khawatir, tidak takut. Apa yang harus saya makan, harus saya minum. Itulah kehidupan orang yang hari ini akan selalu taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh maju mundur. Harapan saya kepada saudara kalian, ayo jemaat yang dikasih Tuhan hari ini, janganlah saudara menjadi umat yang maju mundur, tapi selalu maju terus. Tuhan mengatakan yang beberapa waktu yang lalu saya katakan, melihat
jalan yang lurus ke depan. Karena situ di depan itu ada salib Kristus yang menuntun saudara untuk menuju jalan kebenaran kehidupan. Kalau kita lihat bahwa kehidupan manusia itu selalu dihadapkan dengan masalah besar atau kecil. Bahkan hari ini bukanlah anggota jemaat, tapi juga pelayan Tuhan, hamba Tuhan dihadapkan dengan yang seperti ini. Bagaimana kita masih tetap setia? Bagaimana kita mengalami sesuatu kalau hari ini ada mungkin pelayan Tuhan yang sudah di masa pensiun atau sudah diberhentikan karena pengurangan. Apakah saudara masih tetap setia kalau saudara sebagai pelayan Tuhan? Apakah firman Tuhan yang tadi itu akhir hidup kita seperti ini? Mungkin saya mengatakan, ya, hidup gua akan berakhir karena tidak bisa bekerja lagi. Sebagai orang yang percaya, bagi Tuhan tidak ada akhir. Karena Tuhan ini Allah yang memberi. Tuhan itu Allah yang memberkati kita sekalian. Syaratnya adalah setia dan taat, dekat pada Tuhan, maka semuanya yang akan diberikan ketenangan. Saudaraku sekalian, hari ini mungkin hari ini kita akan menghadapi tantangan hidup ini cukup berat, baik pelayan Tuhan maupun hamba Tuhan maupun jemaat yang ada. Dihadapkan satu pilihan, mau dekat atau jauh, mau maju atau mundur dari kata itu. Kalau maju tetap maju, kalau dekat lebih dekat. Ada pujian lebih dekat, lebih dekat, ada mengundurkan dia. Iya. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Pujian itu lebih dalam lagi kita mengenal siapa Yesus itu, maka kehidupan kita akan tenang. Saat saudara mengalami sesuatu tantangan hambatan, pujian itu mengatakan lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan. Saat saudara mengalami kejatuhan, dapatkah saudara mungkin aman seperti ini? Lebih dalam lagi, lebih dari segala yang ada. Artinya hidupnya diserahkan pada Tuhan. Diserahkan Tuhan hidup. Itulah yang akan orang yang seperti ini. Mereka tidak akan ada akhir hidupnya ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, kalau tadi kedua tidak boleh maju mundur, maka di sini yang ketiga ini sangat-sangat berat bagi setiap orang yang percaya, yaitu bila mana kita tidak mengerti firman Tuhan. Ada beberapa hal orang yang sudah mengikut Tuhan tetapi tidak mengerti firman Tuhan. Apa sebenarnya? Ya kalau di gereja, waktu firman Tuhan mereka tidur. Waktu firman Tuhan mereka omong-omong, mereka main HP. Tidak mengerti. Begitu datang, pulang apa ya? Lupa saya. Inilah yang menyebabkan hidup kita berakhir. Bukan kematian sekali lagi, bukan sangat salah, bukan. Tapi hidup kita akan berakhir. Berakhir dengan apa? Berakhir kita hidup bersama Tuhan. Tuhan akan menjauh. Jika tidak mengerti firman Tuhan, maka kesia-siaanlah kita hidup sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan sudah selalu kita dengar, baik di HP, di YouTube, di radio, di apapun itu diberikan pada setiap saat. Tapi kalau ada orang yang tidak mengerti, maka di situ adalah suatu kebinasaan. Ya, di dalam Ayub 23 diimarkan, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikan apa yang difirmankannya kepadaku. Kalau kita
mau mendengar firman Tuhan, maka kita tahu jawaban-jawaban apa dan mengerti apa yang difirmankan. Ayo seperti itu. Kita tidak boleh berandai-andai Tuhan, karena hidup ini banyak membuat kesalahan, banyak tekanan, banyak kecewaan dan kegagalan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, apa yang menurut pandang kita benar di hadapan Tuhan belum tentu benar. Itu sifat manusia. Kita sering membenarkan diri sendiri, tapi Tuhan katakan itu bukannya aku kendaki. Oleh sebab itu hari ini mari kita selalu tetap hidup bersama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu siapapun yang membawakan, siapa yang menyampaikan, kalau kita mau mengerti dan mau kita mengambil hikmahnya, kita mau menerima, maka di situ adalah suatu kebahagiaan. Alkitab berkata, kalau kami mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kamu adalah orang yang bijaksana. Jelas ini. Kalau orang tidak mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka orang tidak bijaksana. Tapi sebaliknya, kalau orang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya, maka disebut jelas di sini adalah orang yang bijaksana. Aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang ada di bumi. Kita berbahagia. Apa yang kita pikirkan lagi? Kalau kita mau mendengar Tuhan, maka Tuhan mengatakan kamu adalah anak Tuhan, adalah jemaatku yang bijaksana. Tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dari kehidupan kita. Firman itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Suatu vitamin yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Minggu hari ini saudara mendengar firman seperti ini. Nanti minggu depan saudara mendengar firman lagi. Itu adalah vitamin, nutrisi yang dimana kita selalu tetap semangat. Dan kita selalu tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, banyak permasalahan hidup ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini mari kita akan tetap setia dan taat. Di mana dikatakan di sini di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan di sini, hidupku karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Oleh sebab itu hari ini mari kita ya selalu punya satu tujuan hidup, bahwa Tuhan itu selalu memberikan kita semangat untuk selalu taat kepada Tuhan. Yang keempat dikatakan di sini, akhir hidup kita bila mana kita hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup di dalam dosa, maka di sini katakan bahwa apa yang terjadi hari ini, bila kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 6-7, jika kita bertahan bahwa kita akan beroleh persekutuan dengan Yesus, namun kita hidup di dalam sesuatu, hidup di dalam kebenaran. Saudaraku sekalian, hari ini ada jawaban. Kalau kita hidup di dalam dosa, maka Tuhan itu akan menjauh, dan Tuhan itu tidak akan dapat melakukan semuanya. Ya, hari ini mari kita akan tetap lakukan di dalam. Kalau kita hidup dalam dosa, maka hanya kebinasaan saja yang terjadi. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, bertahan sampai akhir, maka orang itu ada disebut orang yang bijaksana. Saudaraku sekalian, orang yang bertahan sampai akhir itu akan memperoleh keselamatan yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo saudaraku sekalian, mari kita yang percaya, jangan sampai kita tuh
dihebohkan dengan persoalan hidup kita hari ini. Hidup kita akan berakhir. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan, bila mana engkau dekat-dekat aku dan mau melakukan firman-Ku dan terus maju, maka hidup kita akan terus maju. Hidup kita akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa yang kita alami hari ini adalah bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan sudah tentukan bagi saudara dan saya. Jadilah terang. Jangan seperti bangsa yang ditiru tadi. Mereka Tuhan marah dan diakhiri dilenyapkan. Tetapi hari ini bila mana saudara dekat pada Tuhan, tidak ada kata berakhir. Hidup kita akan terus terjalin dan hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus dekat dengan Tuhan dan taat melakukannya dan harus maju, tidak boleh mundur. Harus mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Karena hidup itu adalah suatu hidup yang penuh dengan kekudusan, dijauhkan dari dosa kita sekalian. Saudara kalian, di dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan, hendaklah hidupmu berpedoman dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat kamu. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar kamu, bahwa kamu teguh berjalan dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul karena Injil. Saudaraku sekalian, hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan. Mari hari ini apa yang dari firman saya katakan, bahwa apa arti hidup ini? Hidup ini akan berakhir. Tidak ada. Bagi Tuhan hidup ini tidak berakhir. Yang dapat menentukan kita hidup atau mati itu adalah Tuhan Yesus. Tadi Rasul Paulus mengatakan, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Artinya kita pasrah. Hari ini ayo kita sama-sama ya, kita renungkan firman Tuhan ini. Apa sih arti hidup dari manusia yang tadi katakan? Akhir hidup manusia itu, kalau kita setia dan taat, maka kita selalu ada di dalam bimbingan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Satu kunci, kalau kita mau hidup tetap di dalam hidup Tuhan, kita harus memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita. Bagi orang yang sudah mengenal Tuhan tapi tidak mengenal Roh Kudus, maka kita akan salah. Kita akan mudah terjatuh. Karena Roh Kudus adalah roh penolong yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan naik ke surga, murid-murid ini bingung. Maka Tuhan mengatakan, aku kirimkan roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kekuatan, memberikan semangat baru kepada jemaat Sola Gratia, Kalipoto, dan Lumajang. Tetap berbahagia. Berapa orang yang hadir hari ini di hadapan saudara hari ini? Tuhan mengasihi saudara. Tetap setia. Ambil hidup ini, pegang tangan Tuhan dan pegang Roh Kudus itu untuk menjadi roh penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya perpanjang, tapi biar hari ini menjadikan kita untuk selalu hidup, selalu kudus dan dekat pada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri dan kita akan yang sebuah pujian pengertian. Kita nyanyikan sebuah lagu, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari dan sendiri tanpamu, bawa
Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Yesus namanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah ini. Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah ini. Ialah ini kami tahu Tuhan akan arti firman-Mu, akhir hidup dari manusia. Kami tidak akan menjauh, tapi dekat selalu pada Tuhan. Kami tidak akan mundur, tetapi tetap maju. Dan kami akan selalu mengambil firman-Mu supaya kami mengerti akan segala rahasia firman-Mu dan kami hidup di dalam kekudusan. Itu perintah yang Tuhan berikan pada hari ini supaya hidup kita tidak akan berakhir, tapi hidup kita tetap berjalan aman bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas pujian semua yang sudah kami terima hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita yang hadir hari ini. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang hari ini juga mengalami kesakitan. Tuhan sebagai tapi yang ajaib mampu menolong mereka, datang memulihkan dan menyembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lupa diingatkan. Yang terhilang akan dicari. Supaya mereka mau menjadi pengikut Tuhan lagi kembali Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa bagi Tuhan pelayanan kami berikutnya. Pada minggu depan atau pelayanan di BKS Aki, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami serahkan pula Tuhan hari ini, Tuhan pemimpin negara kami, bangsa kami Indonesia, supaya Tuhan Kau memberikan hikmat akal budi pada Presiden kami Joko Widodo, wakil para menteri semuanya, pejabat dari pusat sampai daerah, abdi dan kepolisian, supaya dapat memimpin Indonesia ini menjadi negara yang beriman, menjadi negara Tuhan, menjadi kebanggaan bagi kami sekalian ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Sebentar lagi kami akan diakan ke tempat ini. Kiranya Tuhan akan menyertai kami pulang ke rumah kami dengan selamat. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkatkan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persaudaraan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berjumpa minggu depan kali foto untuk perjamuan kudus. Haleluya.